Malam. Semangat pagi. Ya udah sana. Ya, powerbanknya juga habis deh. Powerbanknya juga habis, sayang. Iya. Ini rame-rame. Aku lagi asik sih. Makannya lagi seru. Kami juga harus mempersiapkan segala sesuatu. Kami oleh berkat Tuhan ada yang sedang membangunkan sebentar. Audionya saya belum cek. Audionya belum saya cek, sebentar. Jadi harus mendaftar dulu karena jumlah saya tahu asrama kita yang harus kita lihat. Sudah mendaftarkan diri. Jangan merasa sudah sekolah di seminari atau sekolah di ideologi. Mana saja ya saudara. Sekolah di ideologi mana saja sudah berkebutuhan. Belum tentu. Jangan berpikir juga kalau sudah ke gereja pasti bertemu Tuhan. Belum tentu. Liturgi itu bukan sarana tanda Allah menjumpai manusia atau manusia menjumpai Allah. Pertemuan dengan Allah itu mestinya dalam kehidupan setiap hari, setiap saat, dan melalui setiap kejadian. Nah, disitulah orang baru bertemu. Nah, sekarang bagaimana realitas Allah itu menjadi nyata dalam hidup. Itu yang penting. Kalau bicara soal doktrin yang benar, itu seperti karet. Orang juga punya argumentasi. Orang juga bisa mengklaim dirinya paling benar. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian jangan sembarangan salah tentang doktrin ideologi orang lain. Masing-masing punya kebebasan. Ya, kita harus arif dan santun di masyarakat yang kita hidup. Harus bermartabat, berakhlak, beretika di tengah-tengah masyarakat. Dan kita menghadapi orang-orang non-Kristen. Malam Pak Chandra, audio gimana? Malam Pak Sumanto, Pak Hakim ya. Audio, cek audio. Yang juga masing-masing cek audio. Soal siapa paling benar. Apakah suara saya normal? Oke, terima kasih responnya Pak. Tetapi dari cara berbicara, dari mengungkapkan pikiran, dari apa pendapat, menilai orang. Hari ini saya ada sel USD CHF nih, boleh silakan live. Kalau orang benar-benar berhati Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang memiliki roh yang tentram dan lemah lembut pasti mengajar kita kelemah lembutan yang benar, ketentraman hati yang benar. Itulah sebabnya saudara menjadi sama kami seperti itu. Benar-benar, ini yang berjuang bagaimana mahasiswanya bukan hanya 7 orang ya. Rohondo udah masuk belum? Rohondo? Kita tunggu yang lain ya. Jangan hanya mengaku makasih. Saya ada open account open posisi di USD CHF ini.
realitas dan kebenaran. TP-nya dinaikkan ke pivot. Bagaimana kita mengalami Allah? Sebab saudara, kita melihat fakta Allah itu seakan-akan tidak ada. Saya sudah singgung beberapa waktu ini. Kalau ada Allah yang benar, satu Allah yang benar, pasti yang lain tidak benar. Tapi Allah seakan-akan diam. Seakan-akan dia tidak ada. Banyak orang mengaku agamanya paling benar, agama lain salah. Pasti enggak ini sih, enggak pengaruh. Lampunya. Keren tadi pakai ini bisa selesai. Allah juga diam. Mana ini yang palsu? Mana ini yang benar-benar tepat? Kita tunggu yang lain ya. Hanya manusia saja. EO USD CHF dan Orang lain di signal premium TP-nya dinaikkan ke pivot point. Akan Allah tidak sanggup menunjuk dia tempat yang membutuhkan perlu tangan manusia. Ini yang tadi saya katakan tidak berakhlak, bersalah terhormat. Allah Jadi normal. Di dalam hidup kita juga seakan-akan Allah itu yang waktu kita berbuat baik, kita justru bersih-bersihnya, bersuci-sucinya Allah tidak. Coba kita hidup dengan kehidupan yang tidak benar, Allah juga akan tidak. Nah, ini kan satu hal yang sulit, saudara. Dengan kondisi seperti ini, Allah akan tidak ada. Orang menjadi cenderung hidup ceroboh. Orang cenderung menjadi sembrono. Nah, kalau kita mau mempercayai Allah, ya, dan kita mau janjian di dalam kita punya Allah ini, dibutuhkan sebenarnya aku percaya dan aku menaruh harapanku kepadamu. Aku menyerah. Malam Pak Resyanto. Aku berlindung pada Allah dan tak dapat hidup tanpa Engkau. Orang kalau berkata begini tidak bisa tidak harus. Ya, ada yang dengar berlindung kepada rohani Allah secara online kelihatannya. Padanya kalau kita hidup tidak sesuai dengan Allah. Oke. 15 kita mulai lah. 15 orang kita mulai. Biar nanti yang ketinggalan biar tinggal follow aja. Malam Pak Bruri, Pak Handoyo, Pak Suwardi, Pak Adrian Malam, Pak. Agung, Pak Chandra, Malam. Oppo A3S, Ibu Dina, Bu Gabriel, Pak Guntoro, Pak Resyanto, Pak Hakim, Pak XYZ. Ya, selamat malam. Kita mulai saja ya. Jadi ini sambil menunggu yang lain, saya sih sebenarnya pengen ajak rekan saya Bro Hondo nih, supaya dia juga bisa suaranya kurang jelas ya. Cek audio. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih responnya.
Euro CHF, Pak. Ya, Pak. Euro CHF ya. Ini dolar CHF, Pak. Oh, Dolar Swiss franc. PO-nya baru kemarin ini. iya. Pound sterlingnya lumayan ya. Sayang bener nih. Dia udah melewati zona turun. Bagus, mau nanya dong. Ya, silakan. Untuk Euro USD nih. Saya Ya. lihat dia di H1 sama H4 kan dia kayak mau ngerit. Saya kan kebetulan ada open posisi di 8305. 08305, sorry maksud saya. 08305, guys, sebentar. Nah, itu dia kan mau ngeritest ke bawah terus tuh. Kayaknya nggak tembus-tembus. Cuma Oke. dapat shadow-nya doang. Ya. Itu kelihatannya respon dia akan kemana, Pak? Dia sebenarnya Oke. kalau dia mau tembak ke bawah terus dia nggak tembus itu dia akan tembak terus sampai harus ke bawah atau dia akan retest ke atas? Oke, di sini kalau saya lihat klasik teknikalnya ya, analisa klasik teknikal, penggabungan antara chart pattern dengan stokastik tertemu di time frame H1 ya, divergensi, Pak. Ini ada pola grafik yang membentuk falling wedge, ya. Ini falling wedge nih, maaf, ya. Ya. Dia harganya semakin turun, tetapi stokastiknya semakin Baik. menguat. Ini ada keanehan, ya. Ada keanehan. Potensi harga itu akan pullback dan akan naik mengikuti stokastik. Ya minim-minimnya kita ketarik dengan dengan Fibonacci. Kalau misalkan dia naik paling ke area, memang dia agak besar nih Pak. Saya ngukurnya gini. Warnanya saya bedakan deh, karena warna sangat penting untuk menentukan tempat. Ini yang merah ini adalah diameter dari bentuknya pola, Pak ya. Artinya kalau misalkan dia break 38% ini Fibonacci, tujuannya ke sini dia. Dia ke area sini ya. Area apa ya? Ya. 0881 lah. 0881. Betul. Ini kelihatan divergensinya sudah confirm di Euro H1 ya. Ya. Karena terjadi area base. Ini sini nih jadi area base nih. Jadi kumpul kan sini, jadi area base tetapi dia menurun. Ya. Ya. Artinya di sini ada keanehan juga antara pola grafik dengan pola stokastik. Stokastik kan bisa jadi leading kalau misalkan dia terbentuk divergen. Nah, jadi kalau kesempatan untuk dia break 38%, terus dikasih kesempatan turun lagi, ya walaupun melawan tren Pak ya. Euro ini kan trennya turun, ya. Walaupun melawan tren, tapi dia butuh pullback ke atas ini. Targetnya ke area supply yang kotak biru. 0881 lah. Apa lama paling ya 2 hari, sehari 2 hari lah. Tergantung dia breaknya 38% ini Pak. Bisa nggak dia balik lagi ke bawah? Bisa aja dia. Nah, masih kesini-sini aja dia. Karena tapi range-nya masih sekitar situ aja kayaknya ya. Betul, range-nya sekitar situ. Kenapa? Di sini ada namanya area base ya Pak ya. Potensi triple bottom up. Ya. Ini ada 3 kan. 1, 2, nah ini potensi 3-nya di sini. Kalau misalkan ada posisi buy, oke nggak apa-apa, hold saja, jangan panik ya. Tetap pada lihat dulu strukturnya kalau mau kita ambil tindakan. Kalau strukturnya sekiranya mendukung kita dalam posisi short term, ya sudah. Artinya adalah kita buy-nya pun juga jangan terlalu lama ya. Ikuti dari kembali lagi ke grafik sih ya. Tapi dia
triple bottom ini walaupun bentuknya agak yang sebelah kanan itu agak begini, masih Iya, termasuk triple bottom ya? masih. Oh. Jadi forex gold itu nggak terlalu kaku, ya area di mana area, kecuali kalau misalkan selisihnya itu lebih dari 100 pip atau lebih dari 10 pip udah terlalu jauh. Oh. Oke. Jadi tahan saja, ya. Range-nya euro dolar masih dalam kondisi range konsolidasi. Nah itu dia break kan? Ya dia coba break tuh. Targetnya dia ke area supply. Tadi berapa? 088 berapa, Pak? Sorry. Nah, ini saya tarik lagi ya Fibonacci-nya ya. Saya sekalian mau bikin TP-nya nih. Di sini area supply-nya dia, ya. Saya buatkan area di sini. Dia itu akan koreksi di berapa? Saya nggak kurang tahu. Pokoknya di areanya ya. Harga pastinya saya kurang tepat ya. Range-nya 088 sekian lah. Oke. 088 sekian ujungnya. Ya. USD CHF sudah Terima kasih, Pak. profit. Ya, sama-sama. USD CHF udah profit ya, nih. TP-nya di naikkan saja mendekati pivot karena ini ada kondisi yang memang trend line ya. Di sini kelihatan hambatannya kuat sekali. Ada pivot, ada trend line, ada moving average, dan ada Fibonacci 38%. Baik, selamat malam semuanya. Selamat bergabung pada time to trade. Sebenarnya ini tidak ada dalam schedule, tapi saya ingin trading. Ternyata kalau misalkan kita diskusi di grup ini, fokus untuk kita ngetik WhatsApp itu makan waktu, ya. Jadi bagi siapa yang bisa berkenan bisa hadir ya silakan ya. Bagi siapa yang bisa mengikuti live trading bareng ini kita silakan. Di sini kita diskusi, bukan saya saja yang ingin bicara. Anda juga bebas ingin bicara karena konsepnya ini tidak ada saling menggurui atau digurui ya. Kita trading bareng, kita coaching bareng di sini ya. Kali aja ada memang peluang-peluang bagus di pasar, kita bisa saling sharing dan bisa saling melihat screen-nya nanti. Jadi nggak usah jadi host, jadi tinggal share screen aja, nanti bisa dari Anda bisa share screen. Nah ini USD CHF mendekati take profit nih. Ayo kejar. Ayo TP-nya. Aduh. Kurang ajar ya. Oh, Kena, belum. Senang ya ngeliatin gituan. Ini belum kena TP ini. Aduh, selisih spread aja ya. Selisih spread, ayo. Tapi kena pivot, saya juga curiga juga nih ada pivot. Apa close manual aja? Bisa taking profit juga lu sih. Indeksnya lagi koreksi, Pak. Lagi turun, Iya. Pak, indeksnya, Pak. Indeks dolar sedang koreksi. Iya, lagi turun tuh di H4. Pak, biasanya yang gerak dulu tuh indeks atau yang lain, Pak? Kalau Bapak ada device untuk memonitor indeks, lebih bagus sih, Pak. Nah, ini saya justru ingin cari, Pak, device-nya itu apa kira-kira, Pak? Pantau indeks dolar pun juga nggak apa-apa, ya. Jadi untuk sebagai mirroring ya, Pak. Iya. Saya biasanya pakai ini, chartnya investing.com. Ya, kalau saya pakai trading view di sini, Pak. Ada trading view di. Saya gunakan trading view untuk lihat indeks dolar, ya. Ya, sama aja ya, Pak, ya mungkin ya. Sama. Sumber terpercaya kok, Pak.
Mereka sumber terpercaya. Tapi biasanya indeks gerak dulu Pak ya, baru pairnya ngikutin atau berbarengan ya? Mereka pakai Berbarengan, sistem Pak. Berbarengan. komputer ya? Betul, karena semua sistem direct. Kalau saya ini mirrorin di mana? Di DJ, kadang-kadang agak beda Pak. Indeks gerak duluan, DJ-nya enggak gitu Pak. Mungkin karena saham ya, mungkin bukan pair langsung ya. Betul. Jadi tidak langsung Pak ya. Kalau misalkan Dow Jones itu biasanya dampak ya. Nanti efeknya bisa lari ke saham, bisa lari ke safe haven. Oke, selamat datang yang lainnya, Mas Thohir. Ya Pak Gus, barusan Gimana? kejemput ini GU-nya Pak. Udah kejemput kan? Ya, tenang, harus tenang. Terbang tinggi ke angkasa Pak. Iya, makanya ambil tindakan seperti tadi yang Pak Resyanto ya, mau ambil ada posisi buy di EU, lihat lagi strukturnya. Makanya kalau dengan streaming gini lebih enak ya. Saya close aja lah nih. Biar saya tenang ngobrol. Oke, yang punya PO di dolar Swiss ya, boleh di taking profit dulu ya. Lumayan 30 pip. EU baik kejemput Bu Gabriel. Semangat, tetap semangat ya. Nah. Jadi ini adalah memang terjadi struktur pasar yang memang ini big boys ya masuk ya. Big boys masuk. Sebentar saya coba cek dulu. Device-nya nggak bisa dua sih Zoom ya. Makanya saya adakan live trading ini, kelihatan market mantep malam ini. Ya. Dadakan aja ya. Jadi artinya ini untuk euro strukturnya kita jangan langsung gegabah langsung entry lagi kalau sudah dapat TP ya, atau memang kejemput atau sudah taking profit. Lihat lagi strukturnya, biarkan market ini bergerak, jangan dikejar ya. Kalau sudah kena TP, Pak Resyanto sebentar lagi tuh dia menuju area supply. Saya udah closing, Pak. Udah closing ya, mantap pokoknya. Memang untuk euro saya masih menanti submen ya, sabar menanti tanggal 25 besok untuk LDR ya. Nah, ini euro dalam kondisi struktur H4 masih dalam kondisi sideways sebenarnya. Ya. Masih dalam kondisi sideways yang memang dia menuju segitiga simetris ini. Katanya masih bearish ya, Pak ya? Long term masih bearish, Pak. Masih bearish long term. Aussie Japanese yen sell. Aussie Japanese yen oh masih jauh. Strukturnya Aussie Japanese, pokoknya potensi semua bikin ini ya pola ya. Pola grafik semua nih. Aussie Japanese yen, sterling Japanese yen, kelihatannya nih di D1 coba. Oh, udah break dia. Analisa teknikal klasik ini lebih banyak confirmnya loh sekarang ini nih. Karena setelah tren bearish, lalu pullback membentuk pola grafik, kalau dihubungin dengan divergensi, cocok sekali.
New Zealand ini masih PO saya masih aktif ya. Pak, tolong USD cut, Pak. Iya, Bang. USD cut turun lagi tuh Pak mendadak. USD Kanada, oke baik. USD Kanada tadi kita bareng ada potensi kembali di sini ya. Potensi kembali ya. Dia di situ ada 50% Fibonacci, ada ini areanya ini apa nih yang biru nih? Oh, weekly high. Harga tertinggi. Kalau kita perhatikan kelihatannya divergensi nih H4-nya. Saya nggak pakai stokastik divergensi yang otomatis ya. Saya lebih senang melihat yang stokastik, yang klasik ya. Jadi kita lebih peka, mata kita bisa lebih peka, tidak dimanjakan oleh alat. Dan saya gunakan satu garis saja, bisa aja gunakan dua garis, antara garis signal dan mainnya. Artinya adalah kalau misalkan kita buatkan dua garis ini, ada dead cross, ada golden cross, ya. Dead cross ini kalau kita perhatikan dia udah crossing belum atasnya nih? Udah crossing, udah dead cross ya, dan berbentuk divergensi. Potensinya dia akan turun kalau misalkan di pada grafik H4 ini ditutup seperti ini merah. Kalau ditutup merah seperti ini artinya polanya adalah engulfing. Jadi candlestick sebelumnya ditutup penuh ya, engulfing, dan di sini ada dua resisten. Resisten 1 dan resisten 2 diimpit dengan resisten 1 mingguan. Walaupun targetnya sebenarnya ke resisten 2 dan resisten 3 ini ya, ternyata di sini market lebih merespon. Karena di sini ada strong high, strong top lah saya bilang. Di sini ada strong top, ada 1, 2, 3. 3 strong top. Kalau misalkan dia jadi top di atas ini, jadi 4 quartet ya, quartet top di sini. Dolar Kanada karena berpengaruh terhadap pergerakan minyak. Minyaknya ini masih 15 dolar per barel ya. Ini semakin bertambah nih partisipan. Boleh ada yang mau coba sharing, silakan. Mau coba sharing, mau coba ada melihat peluang bagus. Kalau misalkan rame-rame mata kita lebih luas ya. Tadi Pak Ang bilang dolar Kanadanya mau koreksi, ya tidak apa-apa Pak. Ini saya sengaja buy limit di sini, di area ini. Kenapa saya buy limit di sini? Ya. Tadi pagi PO-nya saya sudah kirim ke grup. Di sini ada channel yang saya buat, ya. Ada channel yang saya buat, lalu ada pivot point, bertemu dengan support 1, ada Fibonacci, ya. Di sini juga area base. Jadi potensi kalau misalkan dia turun, di sini ada pullback, ya, dengan channel yang saya buat ini. Ini channel saya buat nih. Jadi saya selalu kalau misalkan harga sudah break high atau break low, ya, saya selalu membuat channel secara manual, bukan channel yang RCS, ya, supaya saya mengetahui bahwa forecast map-nya tuh masih di area di dalam channel.
Artinya kalau misal dengan time frame yang besar ya, artinya kalau misalkan harga naik saya udah ada forecast-nya, lalu turun sudah ada forecast-nya, ya, untuk menentukan saya level entry, pendukung antara level support resisten yang lain ya. Ya, oke. Sebagai pendukung support resisten intinya. Kenapa saya kok nggak sell USD Kanada? Karena trennya naik ya. Dia turun mungkin hanya karena koreksi. Bisa nggak turun lagi, Coach? Bisa saja. Kalau memang pasar menginginkan, pasti dia turun lagi. Oke, jadi kesimpulannya, ya? Nggak perlu dihapus ya, nanti ya. Nggak perlu di-delete. Apanya, Pak? Yang PO-nya? buy limitnya nanti ya. Oh, nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Dia coba retest lagi dia. Karena minyak pun juga masih dalam kondisi bolak-balik. Kalau kita di buy, posisi buy kondisi aman karena trennya naik ya. Kalau kita perhatikan trennya naik dan kita dalam skala kecil ya. Skala kecil kita butuh beli tetapi nawar ya. Yang tadi ikut kelas Bang Nofri sebagai kelas premium ya. Bang Nofri juga nyarankan kalau bisa nawar. Dan nawar saya di sini ada beberapa kesimpulan bahwa di sini area base ya, area base di mana terjadi perkumpulan candlestick yang sideways ya. Di sini juga ada resisten become support. Di sini ada beberapa level tahanan pivot support resisten dan channel yang memang saya tarik ya. Potensi dia masih ada, bukan mengharapkan naik ke atas ya. Dia ada bouncing, bouncing di area tersebut dan berharap dia naik ke atas, itu nomor yang kedua. Yang penting di situ ada bouncing aja. Apakah dia kuat ke atas atau enggak ya nanti kita dalam perjalanan kalau misalkan tidak kuat ya kita taking profit. Tidak kuat kita observasi lagi ya. Contoh seperti tadi dolar Swiss. Saya sebelumnya ada TP di support 2 atau di support 3 tadi, saya agak lupa ya. Tetapi saya lihat kok di sini agak sedikit banyak hambatan. Jadi nggak usah memaksakan diri. Banyak hambatan karena apa? Di sini ada area base, trend line yang saya garis ini. Ada trend line yang merah ini saya garis ya. Lalu ada Fibonacci 38%. Lalu ada pivot point, moving average. Wah, kemungkinan besar di sini dia tertahan. Dia coba bangkit lagi dan coba dorong lagi. Kenapa? Saya bilang coba dorong lagi. Kalau lihat strukturnya, saya lebih baik taking profit dulu. Dia turun ya. Dolar Swiss ini strukturnya turun. Kalau Anda perhatikan aja nih. Dia bentuk pola lagi. Daripada saya di bawah jalan-jalan, saya kantongin dulu ya profitnya. Ya. Dikantongin dulu, nanti kalau misalkan dia ke atas R3 ini, saya sell lagi nih. Nah, saya rapikan lagi nih. Saya buat forecast mappingnya yang rapi. Jadi trading itu seperti desain ya. Pak Ang ada pertanyaan nanti Pak. GBP Aussie Pak, sebentar Pak. Kita desain dulu ininya, forecast mapnya, baru kita entry. Mengacu pada tren. Ya, kita desain dulu forecast mapnya nih ke arah mana nih. Ya, kalau misalkan dia ada di bawah seperti ini, seperti contoh di sini, dia kan potensi naik ke atas. Tapi ini kan polanya pola grafik turun. Artinya saya lebih baik
tunggu di atas sini. Mungkin saya akan pasang PO lagi nih. Satu rally dia sini. Coba. Oke, saya tarik Fibonacci sebagai pendukung lagi. Fibonacci langsung yang besar dah. Ini dolar Swiss ya. Kita tarik lagi sini ya. Beli telurnya minimal, kalau beli telur doang minimal 3 kilo. Cuman kalau mau beli 1,5 kilo harus sama gula gitu-gitu. Oke. Ini kelihatan ya tarik Fibonacci-nya ya dari satu rally ini ya. Satu rally ini nih. Ya. Karena dia turun dari signifikan high di atas ini ke signifikan low. Ya. Nanti kita ketemu area yang kuat di mana. Kita perbesar. Oke, kalau kita perhatikan 200 Michael. EMA 200. Ya. Kita perhatikan di sini hanya ada 2 sih. Sorry, ada 3 hambatan. Channel yang merah ini, resisten 3 dan Fibonacci 61%. Ya, ada 3 hambatan. Jadi kansnya euro dolar Swiss ini masih dalam kondisi di dalam channel, dia coba pullback ke atas dan dorong ke bawah. Lain halnya kalau misalkan dia sudah break sini ya. Kalau sudah break low, dia coba naik dulu ke atas. Dia coba dulu naik ke atas, baru dia lanjut ke bawah. Dan kalau sudah break, channelnya ini saya rubah. Channelnya saya rubah membentuk, kelihatan nih. Ini tuh, mau kelihatan nggak? Nih, sini. Kelihatan loh. Tuh. Kelihatan lah. Channelnya saya rubah. Strukturnya saya buat jalurnya dia. Jika nanti dia sudah turun ke bawah ya, kalau skenario ke bawah. Sekarang masih dalam kondisi ke atas. Masih dalam kondisi ke atas. Jadi kalau misalkan ambil posisi buy, kita lihat dulu trennya. Trennya turun ya. Dan di sini kalau kita perhatikan EMA 200 ini mendekati Fibonacci 61% sama resisten 3 kita tadi. Artinya dapat dukungan lagi. Ya. Dapat dukungan, di sinilah kita bisa ambil posisi sell untuk dolar Swiss. Tadi H4 ya. Nah, ini di sini. Cuman saya harus tahu cari TPSL-nya di mana nih. Ini ada area base. Kalau saya stop, saya limit di sini. Stop loss-nya kecil banget nih, stop loss-nya 10 pip. Stop loss-nya di 97670. 97690. Oke.
Kok kelihatan jauh? Kalau dolar Swiss pendek nih poinnya. Cuman 27 pip stop loss-nya. Ya. Jadi mengacu pada channel ini yang saya buat ya. Kenapa kok saya nggak buy? Karena trennya turun ya. Lalu di sini ada resisten 3 mingguan, harian. Dan juga ada Fibonacci 61%. Ada area base di sini yang warna kotak biru ya. Dan forecast-nya menuju ke atas, saya sudah menahan, sudah saya tunggu untuk dia ke bawah lagi. Nah, gitulah kira-kira. Ya. TP-nya di berapa? Nah, kurang lebih di sini. 96890. Nah, udah dapat kita. Sudah punya planning rencana ya. Mendesain untuk dolar Swiss. Perlu dicatat nggak nih PO-nya? Kalau perlu catat, saya catat. Diketik di screen aja Pak, kita screenshot aja. Siap, siap. Biar cepat. Biar cepat ya. Dolar Swiss. Tadi saya sudah PO 30 pip ya. Sudah TP 30 pip. Untuk dolar Swiss. Ntar saya screenshot, saya kirim di grup aja. Siap Pak, terima kasih Pak. Mungkin 24 aja. PO USD CHF. Ini benar-benar swing Pak ya, swing trade ya, karena benar-benar kita mengikuti struktur dari channel ya. Di situ ada Fibonacci yang kita tarik dari agak jarak jauh tadi. Dan di situ ada resisten 3. Anak-anak kok ramai banget nih. Disclaimer. Oke. Oke, ketemu Pak. 97418. Screenshot ya. 97418. TP-nya di sini kenapa? Karena di sini ada trend line ya, yang saya bentuk channel. Nih, ini teh herbal. Sudah ada di grup Pak WA, Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Bro Hondo, internetnya di apartemen saya lemot sekali, sering drop, jadi sangat lemot, nggak bisa streaming. Makanya saya adakan free edukasi Telegram grup selama ini. Aduh. Bahkan kita inginnya live ya. Kalau misalkan komunikasi lewat chat itu kadang-kadang ada yang miss takutnya ya. Kalau ingin kita membimbing sesuatu lewat chat itu
Saya biasanya ada yang kurang penyampaiannya. Kita di grup ini kan banyak orang. Ada yang mungkin bisa langsung cepat menerima, ada yang memang belum cepat langsung menerima. Tapi kalau dengan lakukan live seperti ini kan kita benar-benar bisa lakukan konsultasinya lebih tertuju gitu loh. Nanti saya ngobrol deh dengan Hondo nih. Oke, tadi Pak Ang ada pertanyaan. GBP AUSI Pak ya. GBP AUSI bagaimana Pak? Saya mesti locking, saya di cut loss 100-an. Di cut loss. Sterling AUSI masih dalam kondisi sideways Pak. Ya. Masih dalam kondisi sideways. Ini aja garis yang hijau bawah ini tuh trend line. Saya kurangin deh garisnya biar nggak terlalu rame. Ya. Ini masih dalam kondisi sideways, Pak. Sebenarnya untuk kondisi sideways, bagi yang scalper sebenarnya enak, tinggal manfaatkan support dan resisten. Oke, baik. Nanti Mas Thohir. Barusan ada spike turun Pak mendadak. Iya Pak. Jadi coba kalau misalkan di sini nih support resisten enak sekali nih Pak. Resisten 1 dengan pivot dia berbalik lagi. Dan ini intinya sekarang Pak coba Pak Ang lebih sabar menanti ya. Kalau misalkan dia sudah mencapai area support atau resisten, ya walaupun nggak pasti, kita tetap pasang stop loss. Pasang support resisten. Ya, jadi kalau misalkan buy sekarang memang ada spike seperti ini. Untuk sterling AUSI ini banyak rejection-nya loh Pak, benar. Banyak sekali jarum-jarum ya. Kalau saya bilang ini jarum-jarum. Jarum-jarum di mana itu rejection-nya banyak sekali. Dan kesempatan kali ini adalah selnya Bapak tuh nggak bisa sampai jauh karena di sini coba retest lagi nggak berhasil, retest lagi nggak berhasil. Dan di sini jadi area memang area yang jadi konsolidasi. Mungkin ke depannya seperti ini, ya. Forecast mapping-nya dia masih di dalam channel konsolidasi, Pak. Bull divergen. Ya. Dia masih konsolidasi seperti ini, Pak. Nanti Pak Ang ya. Kalau masih ada posisi di dolar sterling AUSI ini, dia masih bolak-balik begini. Jadi mesti submen, sabar menanti di area resisten atau di area support bawah. Gimana Pak Ang? Ya GBP AUSI gini Pak. Mendengarkan Pak Ang? Ini struktur GBP AUSI Pak. Jadi mesti submen sabar menanti di area support beli, di area resisten untuk jual. Dengar ya. Bisa mendadak turun juga nggak apa-apa? Bisa saja. Ini yang penting dia ada batasan untuk worst case. Pasar itu kan bisa aja nggak pasti. Walaupun kita udah membuat desain ya, ini kan seperti kita buat desain dulu. Desain ini
kira-kira range pergerakan harganya kemana aja. Worst case skenario-nya terburuknya di sini, Pak. Kalau misalkan dia di bawah support 1 ya, atau di bawah 19458-an ya, itu udah mulai ke bawah ya. Atau dibuat gini, Pak. Saya buat forecast mapping-nya. Kayak kita buat sekarang ya. Tarik dari atas ke bawah. Kalau turunnya kemana gitu loh. Ke support 1 nih, Pak. Pas bener. Saya buat channelnya ini. Nah, coba dibuat di H1. Pak Ang bisa dibuat di H1. Artinya, ini saya hapus deh kotaknya. Ini garis merah terputus-putus ini menandakan bahwa channelnya dia, forecast map-nya kemana aja pergerakannya. Ini kita udah lihat. Ya. Dia potensi kalau turun ke sini. Ya. Kalau naik ke sini lagi. Turun ke sini, nanti ada hambatan-hambatannya nanti. Kalau ini di sini dia membuat sebuah area base, artinya dia akan naik ke sini. Bentuk pola W. Bisa diterima, Pak Ang? Turunnya kemana sekarang? Sekarang sih nggak bisa ngapa-ngapain dulu, ya, karena ini masih ada di tengah. Harga masih ada di tengah sekarang ini. Pak Guntoro D1 ada potensi W, Pak. Ya, di D1 aja ada potensi W ya. W artinya itu naik ya, karena double bottom. Kalau M artinya double top, dia potensi turun. Ya. Tetapi di dalam gelombang H1 ada gelombang-gelombang kecil ya ada di dalam gelombang D1 ada gelombang-gelombang kecil di dalam H1 ini. Kalau sekarang belum bisa ngapa-ngapain, Pak, hanya wait and see aja. Ya. Sekarang kita menunggu di S1 atau di atas ini untuk dia begini turun ke bawah atau dia begini naik ke atas. Nah, sekarang seperti itu. Planningnya antara buy di area ini atau sell di area ini. Tetapi mengacu pada pola W di D1, yuk kita lihat yuk pola W-nya di D1. Oke, ini saya coba poloskan ya, biar nggak banyak garis-garis. Dan potensi divergensi lagi. Nah, potensi W. Pak Guntoro, nanti Pak Guntoro share screen ya. Mau nggak mau nih, saya nggak bisa kalau misalnya Pak Guntoro diam-diam saja nih. Ilmunya sudah lumayan ya. Oke, dia pola W ini begini. Nah, ini neckline-nya nih. Warna merah deh. Ini neckline-nya, Pak. Ya. Kalau ini ditembus, wah, bablas ya. Mungkin koreksi dulu lah sini. Nah, inilah begini kondisinya. Kondisi seperti ini kita coba buat trend line. Nah, forecast mapping-nya lebih ke atas, Pak Ang. Lebih baik menunggu posisi buy di bawah, ya, atau misalkan ada lockingan, ya, nanti di bawah itu di support 1 boleh dilepas sell-nya.
Aku settingan berapa? 533, Pak. Stokastiknya 533 standar. Jadi yang agresif. Kan ada yang 1433 tuh yang tidak agresif. Selnya sudah habis. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ini mesti ada potensi. Ini yang saya cut loss buy-nya. Aduh, sayang sekali ya, Pak ya. Karena turun mendadak. Iya, Pak. Psikologisnya kenapa, Pak Ang ya? Sayang sekali ya. Padahal forecast mapping-nya udah kelihatan di sini. Di sini pola W yang merah melintang ini adalah neckline-nya, garis lehernya dia. Ya. Kalau misalkan garis lehernya ditembus ya, dia ada koreksi, syukur-syukur dikasih koreksi untuk kita ambil posisi buy. Ya. Forecast map-nya adalah dia ya target resisten ke sini ya. Menuju channel yang kita punya. Walaupun utamanya di sini ada area supply. Ya, hanging man sendirian sini nih. Ada area supply. Baik, Pak Guntoro, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Guntoro. Kan kalau dari fundamental oil kan lemah ya, Pak. Betul. Kalau nggak salah brand kan juga punyanya UK ya, Pak. Nah itu bagaimana lagi, Pak? Brand punya UK, WTI punya Texas. Ada efek nggak tuh, Pak? Misalkan ke pound Aussie. Pound Aussie, ya betul. Pak, ini apa? Suaranya agak kecil ya ini. Kenapa tes ada? Udah. Kenapa kok GBP ini pengaruh sekali kalau misalkan minyak turun? GBP, Kanada, Mexican peso ya. Kita aja nggak ada Meksiko nih. Kalau GKFX ada Meksiko. Ada peso ya kalau di GKFX ya. Ya, jadi kenapa kok mereka berpotensi kalau sangat sensitif terhadap minyak ya? Mereka komoditas berbasis minyak. Mata uang berbasis komoditas minyak. GBP ya di brandnya itu. Brand turun, WTI turun, brand juga potensi turun. Iya, takutnya gara-gara fundamental ini technical jadi kalah. Iya. Artinya GBP kan sebagai sebagai leading currency terhadap GBP Aussie ya. Ya. Emang terburuknya di sini walaupun potensi pola W, stop loss-nya di sini kita harus siap. Iya. Ya. Karena Pak Ang sudah ada posisi buy tadi di atas, tapi intinya kalau udah di-cut ya sudah tetap tough Pak Ang. Karena sudah berkali-kali tadi screenshot-nya banyak sekali posisinya buy sell yang dilepas-lepas. Sayang sekali maksud saya kemarin itu dalam kondisi sideways ya bisa dimanfaatkan ya. Kira-kira ada pasar bagus lagi di mana nih Pak Guntoro? Kalau saya sih di Euro GBP, Pak. USD CAD saya pasang buy turun lagi tuh Pak. Tadi saya udah ada posisi buy limitnya Pak. Ikuti rule. Pak Ang dia ambil posisi buy di Kanada, bener kita trennya naik ya. Tapi dia posisi buy-nya di atas Pak Ang nih, aduh kejar-kejaran. Kita pasang buy limit di bawah. Ya Pak Guntoro tadi mohon maaf suaranya. Euro GBP Pak. Euro sterling. Iya. Ya. Euro pound sterling. Nah kalau lihat Euro GBP kan ini naik karena GBP-nya lemah kan ya karena brand itu. Brand ya. Ya cantik ya, naiknya bendera ya. Udah begini mah tunggu pattern ini. Kalau seperti ini bisa nunggu buy limit kali, Bapak. Iya, ada kemungkinan kalau misalkan dia bentuk pola di sini, ya nunggu patternnya, Pak.
di apa? Habis. Oke. Saya coba hapus dulu nih. Oke, nah nih ya. Ini potensi flag, kalau misal flag ya, dengan ini apa namanya, Fibonacci channel ya. Ini namanya Fibonacci channel. Kalau misalkan mendatar dia bentuknya seperti ini, potensinya. Kalau misalkan bentuk flag, kita coba derajatnya kurang lebih seperti ini ya. Dengan Fibonacci channel. Hubungkan 100-nya tuh. Euro BBP masih dalam bullish Pak Kuntoro ya. Dia potensi kalau bukan buat channel ya seperti ini. Atau bisa lanjut lagi ke sini. Karena udah buat tiang bendera dia, tiang listrik lagi, bukan tiang bendera lagi. Iya, Pak. Kalau misalkan mau ambil buy ya tunggu dia breakout ya. Di sini ada Iya. ada Breakout dari flag itu kan. breakout dari flag ini betul. Biasanya karakter kalau misalkan harga sudah bentuk tiang listrik seperti ini ya, itu ada continue kecuali harga minyak kemarin ya. Kalau minyak kemarin tuh bukannya continue karena mengikuti kontrak. Ya. Euro GBP ini memang faktor fundamental. Karena brandnya itu adalah melemah, ya. Minyak brandnya, ya. Sekarang sih tinggal tunggu aja, Pak. Entah dia itu sideways atau flag, nanti tinggal bentuknya seperti apa. Dengan Fibonacci ini channel ya. Iya. Cara nariknya gini. Oke. Jika kita lihat satu tiang ya, tiang seperti tiang listrik seperti ini, Pak ya. Ambil Fibonacci channel. Hubungan sini. Oke, kita turun ke bawah dulu. Lalu yang ujung atas tiang itu kita coba pertemukan dengan 100%. Oke, udah ketemu. Oke, belum nempel. Oke, udah nempel ya, 100%. Iya. Tinggal kita susun aja. Ya, Jadi udah ada Ya, gimana Pak? Ikutin harga yang nanti terbentuk aja ya. Iya, karena ini masih baru ya, masih belum terbentuk sideways. Jadi kita udah ada forecast map-nya kemana nih grafik dalam rentang sempit. Artinya begitu sudah terpenuhi flag-nya, kan karakter dari flag ini kan dia continue pattern, ya continue pattern, ya. Kalau dia udah continue pattern, dia targetnya kemana ya di sini lagi, di atasnya. Kalau misalkan dia sideways, berarti di atasnya di level pas benar tuh di resisten 3. Walaupun tujuannya di resisten 3, tetapi kan dia butuh istirahat di sini. Artinya pit stop. Kalau misalkan dalam sirkuit itu ada pit stopnya, ya, dia melanjutkan lagi ke atas dengan kekuatan yang lebih besar. Mungkin adanya mother candle, di situ ada pola-pola candlestick yang memang konsolidasi untuk dorong lebih ke atas, lebih kencang. Kalau per daily sih masih kencang itu Pak, potensinya. Nah, kalau menurut saya ya, nggak tahu dah. Oh iya. Oke, daily, ini pola juga nih. Ada divergensi lagi, ini udah langsung melek aja kalau begitu saya lihat divergensi. Ya, yang lain bisa ngikuti ya. Ada divergensi di sini nih. Nah, udah bersih. Ini turun. Nah, ini rising wedge. Falling wedge, sorry. Dan ini divergensi.
Nah, hari Rabu nih, besok nih saya ada coaching untuk divergensi kombinasi dengan chart pattern ya. Besok Rabu siang itu eventnya GK Invest. Jadi saya dikasih slot Rabu sama Jumat. Ya. Nah, ini udah break divergensinya. Targetnya kemana? Ya nggak besar-besar dulu sini kelihatan. Nggak muluk ya. Kalau masih sebesar diameter ini pun juga masih sempit. Kalau kita gunakan Fibonacci, tarik dari atas ke bawah, ya 23%. Iya, betul. Atau dia menuju sini. Ya. Area ini nih. Jadi dengan kesimpulan seperti ini, kita entry market itu jangan gegabah, jangan ugal-ugalan, lihat lagi struktur-struktur polanya, analisa teknikal ada dua. Analisa teknikal klasik dengan pola grafik, atau analisa teknikal modern dengan tools atau indikator. Ya. Untuk pemasangan indikator, ya, pemasangan indikator itu semudah sederhana sekali, ya. Indikator ada yang digunakan, mungkin ada yang indikator bawaan atau default, ya, atau ada indikator yang custom, ya. Cara pemasangan indikator, pertama kan kita harus download indikator tersebut. Mohon maaf, ini saya mute dulu ya. Kadang saya jadi gagal fokus. Indikator setelah saya share, mungkin lewat Instagram, lewat WhatsApp atau lewat email, itu di-download, di-copy, lalu masukkan ke dalam MetaTrader dengan klik file, open data folder. Mas Thohir ngikut ya? Iya, bagus. Jadi setelah di-download tersebut ya, file, open data folder, lalu masuk ke MQL5, lalu masuk ke indikator. Nah, paste di dalam sini. Dipaste. Yang tadi kita copy dari hasil downloadan kita. Dipaste sudah, tutup saja, atau langsung klik kanan pada indikator ini, klik kanan, refresh. Dia akan muncul. Ya. Sebagai contoh, ya. Sudah. Sudah Pak Agus. Yang bisa cuma dua, yang candle time sama yang GK pivot. Yang 5 nggak bisa. Udah dicoba di 2 laptop dengan Windows 10 semua. Yang 5 nggak bisa Pak. Yang bisa cuma 2 itu. Yang bisa cuma 2 ya? Ya, candle time sama GK pivotnya Pak. Mungkin rekan-rekan yang lain ada permasalahan sama. Sekarang depan monitor nggak Mas Thohir? Iya, di depan. Oke, ini kelihatan ada yang chatting nih. Pak Resyanto ada chat, sepertinya sama seperti saya juga tuh. Sekarang solusinya sudah ada belum Pak Res? Pak Ries? Belum juga. Sorry, kebiasaan chat. Oh ya belum justru belum ketemu nih masalahnya. Yang 2 bisa. Kalau nggak salah kasih saya 5 ya kemarin ya, 5 apa 4 lah ya. Ya, kurang lebih 5 ya. Yang 2 bisa, yang 3 nggak bisa. Dia ada komen apa, saya lupa waktu itu. Saya coba masih nggak masuk juga sih. Malah saya sampai compile lagi gitu loh. Saya coba compile, tetap karena dikasihnya udah exe ya, jadi saya nggak usah compile lagi. Kalau bisa Bapak punya nggak, kalau nggak salah extensionnya itu jangan exe, yang MQL5 ya kalau nggak salah ya. Ya nanti kita mesti compile dulu Pak. Oh, jadi masih mentahannya ya? Iya, baru kita compile. Bahasa ininya ya? Betul. Oke, gini deh. Solusinya, ini juga kan dibuka untuk umum di ya, pada market sini.
Kemarin ngambil dari market sini bukan Pak Resianto? Saya kan nggak punya market di Oke. method trader saya. Waktu itu Pak Kus yang kirimin saya kan, yang saya minta indikatornya. Iya. Kemarin nggak ada marketnya ya? Nggak ada. Oke, kalau Mas Thohir coba klik market sini ada nggak gambarnya? Klik market. Oke, ada beberapa. Di toolbox bagian bawah, Di toolbox Oke, bagian bawah. Sudah Pak Gus. Sudah. Oke, tunggu koneksinya. Ya, saya koneksi nih. Mas Mikel nggak ikut ini ya? Michael, ikut nggak? Karena kemarin ada solusi Windows-nya ya. Iya Pak Gus, sudah saya upgrade. Nggak bisa, terus saya pakai laptopnya adik saya itu juga Windows 10. Nggak bisa juga ya? Beda laptop nggak bisa juga. Yang bisa cuma 2 itu. Yang lainnya nggak bisa. Apa ya? Tuh. Saya hapus, saya ulang download, nggak bisa sama. Oke, sekarang klik market ada beberapa icon nggak, Mas Michael? Mas Thohir? Sebentar Pak Gus. Ada ini nggak apa indikator-indikator atau di situ dia biasanya nih kan market ini seperti supermarket ya. Ada indikator, ada robot. Itu Pak, punya saya Windows-nya lagi di-update ke 10 kan, yang laptop tradingnya saya. Belum saya cek sih udah bisa atau belum. Soalnya di laptop yang buat tradingnya saya itu masih di tempat orang komputernya gitu. Tapi untuk yang di laptop lain bisa, Pak. Di laptop lain bisa? Iya, di laptop yang lain yang punya saya bisa. Tapi di laptop yang buat trading itu kan nggak bisa, Pak. Dia ini saya upgrade ke Windows 10 dulu baru bisa. Oh, nah. Ini Michael nih, Mas Thohir. Dia belum tahu sih Pak bisa atau belumnya. Soalnya saya belum ngambil laptop yang habis di-upgrade Windows-nya. Oh gitu. Baik, kalau misalkan kondisi yang bisa ini software Windows-nya apa? Sebenarnya seperti saya ini sih. Pengaturan. Nah ini nih. Ini udah mulai muncul nih. Oke, ini udah muncul nih. Kira-kira muncul seperti ini nggak, Mas Thohir? Sebentar Bagus, masih koneksi ini. Ya terus kalau Bagus, coba Bagus jalan dulu terus. Oke, nanti saya kirim dulu gambar nih. Saya ada kirim gambar ke Japri ya. Jadi nanti indikator-indikatornya ambil dari situ aja. Ini sama sih. Oh. Saya coba. Sebentar. Ikonnya nih ada. Saya kirim ya. Siap, Bagus. Ke grup aja deh. Premium. Oke, ada tuh ya di grup ya. Siap, Bagus. Oke. Jadi setelah itu kita cari di sini klik indikatornya, Mas. Kalau sudah tampil semuanya, klik indikator. Lalu setelah klik indikator, kita ke kolom yang memang ada search, ini kolom search ya. Kolom search. Oke, bisa diikutin? Iya, Bagus. Oke, kolom search, cari yang pertama namanya channel. Nah, yang ada di sinilah urutannya channel.
Ya. Nah, channel yang ini. Ya. Setelah itu nanti karena saya sudah terdownload ya, di kanan atas ini biasanya ada kolom untuk download nih, kanan atas di sini nih. Ya, bisa diikutin ya. Kanan atas Iya, pada Pak. toolbox ini Iya. ada kolom download, tinggal klik aja download sampai selesai. Ya. Masukin semuanya channel, find closing, pick and through. Kalau GK Invest Pivot ini dari saya. PZ Trendline, Candle Countdown juga dari saya, High Low juga dari saya. Yang penting 4 ini aja sih. Channel, find closing reversal, pick and through sama PZ Trendline. Bisa diikutin ya? Bisa bagus proses. Oke, nanti di pertama, kalau sudah ketemu gambar channel ya, dan icon-iconnya sudah saya kirim di grup, klik channel, di sini biasa di kanan atas dari toolbox ini, ya, toolbox market toolbox ini, itu ada keterangan download, klik download saja, ya. Lalu setelah terdownload akan masuk ke dalam navigator. Nah, setelah itu pasti akan masuk ke dalam navigator. Setelah download, masuk ke dalam navigator. Setelah itu ya semua di-download satu persatu. Ya, satu persatu antara channel, find closing reversal, pick and through sama PZ Trendline. Berarti yang asli dari Pak Kus itu yang candle time sama yang GK pivot ya, Pak ya? Iya, betul. Sama candle countdown ada nggak? Candle countdown. Saya kasih candle countdown nanti. Kanan atas. Jadi nanti begini nih. Posisinya itu di atas ini. Iya, Pak, itu ada. Itu yang candle time-nya itu kan? Iya, candle ada ya? Ya, ada. Kalau ada udah oke. Iya, yang bisa 2 itu, Pak. Candle countdown-nya sama GK pivot. Yang 5 berarti memang yang downloadan ini yang nggak bisa mungkin ya. Itu iya. Countdown-nya ya, Pak? Ya, Michael? Candle countdown ya? Iya, betul. Candle countdown. Candle countdown yang di laptop trading saya itu nggak bisa juga loh, Pak. Nggak bisa juga. Saya belum. Nah, itu kan belum di-upgrade ke apa? Mas Thohir bisa ya, tapi candle countdown ya? Justru saya yang bisa malah yang asli dari Pak Kus, yaitu GK pivot sama candle countdown-nya itu. Yang 5 yang apa ada gambarnya downloadan di market itu yang belum bisa, Pak. Kalau misalnya GK Invest yang pivot sama yang apa candle time, Pak. Bisa ya, itu ya? Sama aja. Candle time aja. Candle countdown-nya belum bisa, Pak. Candle time nih candle countdown sama, Pak. Jadi sama Michael. Oh. Kalau candle time bisa saya juga, betul. Candle time bisa. Soalnya pas candle time kan dia waktunya nunjukin di candlestick-nya ya, Pak. Iya, betul. Oh, nanti saya kasih deh yang di ujung atas ini deh. Ya. Saya kasih jam pasirnya. Pak, ya. Jam pasirnya nanti saya kasih ya. Iya, Pak. Siap. Bagus. Oke. Baik, ada yang lain. Pokoknya kalau misalkan masih belum bisa, Mas Thohir, kita nih cara langsung dari MetaTrader artinya lewat market ya. Cara langsungnya kalau misalkan belum bisa juga, ya ini Windows komputernya nih. Sama seperti Pak Resianto tadi. Yang hebat lagi Pak Resianto nggak ada marketnya loh. Ya Pak ya. Betul. Aneh tuh. Tapi saya punya yang di di broker Instatrader, tapi dia MT4 sih. Itu ada MT4. marketnya. Iya, MT4 bisa ada juga sih Pak. Mau di
Insta, di Ya, FBS. enggak, maksudnya maksud saya marketnya ada, tapi kalau yang MT5 ini nggak ada marketnya saya. Aneh. Iya, iya, iya. Makanya apakah Windows-nya atau apakah settingan coba cek ini Pak, cek di versinya Pak. Help about versinya sama nggak Pak? Sebentar. Versinya about 2361. Versi 5 build 2361. sama. MetaTrader. 8 Sama ya. April 2020. Betul sama. Wah, itu saya angkat tangan, Pak. Pusing juga. Artinya coba cek lagi ke softwarenya. Saya juga lupa sih, tapi kalau saya takutnya install pertama kali MT5-nya saya nih. Saya ambil dari mana saya lupa. Ambil dari MetaTrader 5 punya website atau saya ambil dari GK Invest. Oh, oke. Saya feelingnya di sana sih. Cuma saya udah coba install ulang lagi, cuma tetap karena ya mungkin saya anggap cache-nya itu udah masuk ya. Historinya udah masuk. Iya. Jadi udah susah lagi. Mesti diulangin lagi, benar-benar di format, saya ini lagi. Kalau uninstall doang nggak bisa. Udah coba. Karena masih nempel dia. Masih nempel. MT5-nya kita beda ya sama MT5 boosternya GK, beda ya? MT5 booster itu alat. Tools jadi Michael. Itu indikator. Oh, indikator. Jadi indikator itu. Jadi analisa teknikal modern ya. Tapi Pak, boleh nanti saya minta GK pivotnya Pak di WA ke saya. Boleh. Oke, baik Pak. Japri aja Pak. Takutnya saya lupa Pak. Oke Pak, makasih. Oke. Sama-sama. Oke, ada yang lain tentang kembali lagi ke pasar ya, ke market? Pak, mau nanya dong Pak. Silakan. EG nih Pak. Kan kalau lihat dari D1 juga ini bisa jadi HNS nih Pak. D1 jadi? HNS. Iya. Nah itu kalau misalkan saya udah ada posisi nih sekarang, nah saya harus gimana ya Pak? Nah ini sih HNS terlalu curam ya Pak Guntoro ya. Oh oke. HNS yang memang strukturnya bagus ya seperti ini nih, ya. Ini terlalu curam. Iya. Ya. Bisa dibilang HNS, kita lihat lagi nanti strukturnya ya. Terlalu curam sekali di sini naik. Iya, memang di sini patokan untuk neckline-nya di sini, Pak. Kalau di sini dijebol artinya ya confirm HNS. Neckline-nya. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat bahwa dia break kedua ya. Dia coba break terus lalu break kedua. Di sini bikin base lagi break ketiga. Ya. HNS confirm sekali di sini. Head and shoulder. Nah, artinya kalau ada posisi buy ya di sekitar sini ada lepas-lepas aja, Pak. Ini ada hambatan nih. 38% Fibonacci. Iya. Ya. Kalau misalkan dia bikin tiang hari ini ya, kemungkinan nanti malam kan bikin tiang nih, penutupan ya. Penutupan bikin tiang. Kita lihat lagi, biasanya penurunan dia itu buat koreksinya itu sebesar candlestick, contoh sebesar ini. Ya. Saya perkecil lagi, sebesar candlestick ini turunnya. Kalau misalkan dia bentuk tiang ya, dan di D1, di H1 akan kelihatan. Nah, kemungkinan besar nanti area buy-nya di mana? Dan biasanya saya 50%-nya. Nah, pas benar ya Pak ya. Magic memang sih kalau dengan Fibonacci. Nah, strukturnya kurang lebih seperti inilah ya kondisi. Ini udah OTW lagi dia. Udah terbang ya. Iya. Udah kena tadi Fibonacci channel. Jangan dikejar loh nih. Kansnya dia pokoknya ke area ini lah ya. 50% aja sini. Ya.
Karena di sini ada pola base, ya ada price action sini lah intinya ya. Di sini juga ada price action juga, ada base. Ya. Jadi lebih baik nawar di situ. GU juga turun ini bagus. GU. Sterling dolar. Wih. Lanjut ya. Iya, untung Saya udah coba. Udah close ya. udah close. Sempat dikasih tadi ya. Kasih, Pak. Dikasih kesempatan ya, bro. Oh, berarti rezeki anak soleh ya. Aduh, ini memang yang tadi kita bahas ya, karena brandnya itu mesti turun ya. Iya, bagus. Jadi ini pengaruhnya besar sekali untuk terhadap minyak brand. GU tadi saya upload di grup HNS. Yes, betul Pak Chandra. Spesial HNS. Ini sudah break. Kalau saya lihat di sini bukan HNS juga, beberapa hambatan ya. Di sini ada pola juga ya, dan pola ini dipecah. Saya nggak mau ngejar sell ya, artinya saya mau sell kalau misalkan dibalik lagi lah kuncinya, atau dibiarkan saja. Nah, atau kalau saya mau entry day trade di D1 nih, ini kuncinya di D1 ya. Nih kita harus tunggu closingnya D1 ya. D1 aja polanya udah rising wedge, ini pola rising wedge namanya ya. Silakan cari di Google rising wedge itu apa, ini pola rising wedge saja. Pola rising wedge-nya dipecah. Udah di break. Dan kalau misalkan dia turun, close-nya begini, closing-nya seperti ini, kita coba tarik Fibo dari atas ke bawah. Jika turun ya, jika close-nya begini ya. Anggaplah contoh nanti malam, nanti pagi tutupnya seperti ini. Masuk ke H1, tinggal kita tahu di area 50%-nya di mana. Seperti tadi, Euro GBP. Tadi apa? Euro GBP ya. Kurang lebih di area 50% atau 61% entry-nya. Misalkan GU ngambil di 50%, SL-nya di mana, Pak? Lumayan juga ya. Ya, kalau mau nawar di sini lebih bagus 61%. SL-nya di atas sini. Iya. SL-nya di sini. Ya. Contoh ini ada PO saya nggak mungkin balik lagi ke sini, kelihatannya jauh. Bisa saja sih kalau misalkan dia naik antara di sini. Ini harus recalculate ya. Jadi PO itu jangan terlalu kaku, jangan didiemin terus di situ-situ aja, jangan. Sekiranya kalau misalkan PO itu udah berjaraknya terlalu jauh, ya harus recalculate atau kalkulasi ulang. Saya mau misalkan PO saya, kalau misalkan saya nawar ya di sini, ya. Karena kansnya kan dia kalau misalkan naik ke atas, coba saya rapikan dulu deh. Oh, sini dapatnya nih. Dapatnya di sini. Ya. Kalau tarik Fibonacci dari sini aja. Ke bawah. Artinya 78,6 dapatnya kalau di atas. Di sini ada 50% dan 61%. Ini saya hapus dulu yang ini. Dan saya garis lagi, ini tarik ke sini. Nah, ini ya, tarik-tarik garis ya. Garis lagi tarik ke sini, harus rapi. Enaknya dengan komputer gitu. Nah, ketemu area nih. Ketemu, ini belum masuk ke pivot point ya, pivot point nggak ada di sini. Saya hanya murni gunakan Fibonacci, dan Fibonacci coba saya buat 2. Ada Fibonacci yang di atas juga, saya coba buat tarik dari atas ke bawah. Contoh di sini, warnanya saya ganti deh.
Warnanya saya ganti magenta. Nah, 78,6 ketemu dengan 50%, 38,2 ketemu dengan 61%, dan di sini juga ada yang namanya area supply. Ya, ini area supply ya. Ini kalau kita perbesar ada bearish engulfing ya. Bearish engulfing yang nih. Untuk membuat zona supply itu kita harus di candlestick reversal sebesar itu. Ini ada bearish engulfing. Putus ya. Cek audio. Oke, oke. Ya, oke, bagus, bagus. Juga bilang. Mohon maaf terputus tadi, sempat terputus. Oke, lanjut lagi di sini. Ya, artinya untuk memasang suatu pending order itu harus dengan beberapa dukungan ya. Tinggal saya mau entry-nya PO-nya di mana ya. PO di sini sih mesti ngedukung nih. PO saya di sini saya limit mesti mendukung. Karena apa? Di sini terjadi pertemuan persilangan antara area beberapa Fibonacci ya, Fibonacci yang jauh dan pendek, dan juga persilangan antara trendline atas dan trendline bawah. Ini masih valid ya trendline-nya nih. Ini masih valid. Artinya di sini kalau bertemu, kalau dia naik ke atas ya dia akan menuju ke bawah, ada pullback di area ini. Bisa nggak dia naik? Naik pasti dia. Karena apa? Kalau di sini bentuk pola, ya, lalu di bawah didukung oleh divergensi, udah ada kesempatan naik. Ini karena memang kondisi di pasarnya ini lagi aktif ya. Pelaku pasarnya lagi big boys-nya lagi rame. Berarti menurut Pak Kus ini sebenarnya gerakan harga ini normal atau normal, Pak. Oh, ini termasuk normal ya? Normal. Kalau abnormal itu jika bank itu libur, di UK libur, di semua bank libur, di semua beberapa negara Eropa libur, di Amerika libur, ya. Contoh hanya beberapa negara yang buka, tetapi marketnya bergerak kencang seperti ini, Pak. Oh. Ini nggak normal. Big boss-nya nggak ada, berarti yang pelaku pasarnya spekulan. Oh gitu ya. Jadi patokannya dari banking masing-masing negara, kalau pada libur harga bergeraknya liar. Ya. Itu berarti siapa yang menggerakkan? Abnormal. Yang gerakan siapa ini kalau bukan spekulan? Oke. Ya. Jadi likuiditas juga sebenarnya likuiditas minim ya. Di sana di liquidity provider sedikit, bank besarnya tidak ada yang transaksi, tetapi pergerakan kok kenceng banget ini. Artinya spekulan masuk. Spekulan, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, udah jam 10 ya. Jadi
terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan besok ada kesempatan lagi, tapi besok siang ya, siang tuh ada jadwal juga webinar ya, tentang kita bahas tentang chart pattern dan stochastic divergence ya. Ini powerful sekali ya. Dengan dua itu aja kita udah bisa trading ya, dengan chart pattern dan stochastic divergence itu bisa trading kita. Belum lagi didukung oleh analisa klasik, analisa modern seperti dengan tools pivot support resistance, Fibonacci, ya, lalu dengan price action, supply demand, ya, lalu dengan moving average nanti. Nah itu kita cari kombinasi support resisten untuk menentukan pending order. Sekali lagi, kombinasi support dan resisten untuk menentukan kita entry baik itu market execution maupun pending order. Oke, seperti itu aja. Saya pun juga sering memasang pending order itu, selalu saya mencari dukungan lebih dari 3 support dan atau resisten. Ya. 3 minimum 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 dukungan support atau resisten untuk menentukan buy limit atau sell limit ya. Ini yang saya terapkan gaya trading santai, jadi seperti itu ya. Diterapkan sampai kita benar-benar nyaman dan confidence. Mudah-mudahan kedepannya gaya trading kita sudah lebih baik lagi, bukan ugal-ugalan, dan kita benar-benar fokus pada trading forex dan gold ini dengan terkonsep dan terstruktur. Lupakan yang gaya-gaya dulu itu yang tidak punya arah ya. Lupakan gaya-gaya sebelumnya yang memang tidak ada bimbingan. Sekarang kita kembali yang jalan yang benar, apalagi kesempatan work from home atau learn from home ini bisa dijadikan kita latihan ya. Oke. Terima kasih semuanya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Ya, makasih Pak. Untuk yang membutuhkan indikator itu silakan japri aja, japri. Biar saya nggak lupa. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi perubahan gaya trading kita jadi lebih baik kuncinya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi untuk esok hari. Salam trading santai bersama saya Kuswanto. Selamat malam. Malam. Di atas nih, di atas udah mati belum lampunya? Belum. Ya udah. Pagar belum kunci ya? Di luar.